Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru, terupdate, dan kali ini saya akan membawakan ya berita yang ini kayaknya jadi bahan olok-olokan dan bahkan kayak banyak sekali ya yang dendam dengan program ini, yaitu program makan bergizi gratis atau MBG yang semula dipromosikan sebagai solusi untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Kini justru diterpa badai dugaan korupsi. Ya, alih-alih menjadi kebanggaan nasional, malah program ini bernilai ratusan triliun rupiah itu kini dipertanyakan publik ya. Setelah Kejaksaan Agung ini mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam tata kelolanya, penyidik Kejaksaan Agung ini menetapkan sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka. Pada beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ya. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Ya. Jadi apabila dalam harga dugaan penyimpangan yang diungkap bukan perkara kecil ya, mulai dari pengaturan kemitraan, pengadaan barang yang diduga tidak sesuai dengan kebutuhan, bahkan hingga markup dalam pembelian motor listrik yang mana ini tidak terlalu berguna ya, dan juga serta perlengkapan lainnya. Nah, ini menjadi sorotan karena nilai anggaran yang dipersoalkan itu sampai mencapai triliunan rupiah ya, yang mana kasus ini juga menimbulkan kritik bahwa program sebesar MBG saja memiliki celah pengawasan yang lemah. Sejumlah pengamat anti korupsi bahkan sebelumnya telah mengingatkan bahwa besarnya anggaran tanpa sistem pengawasan yang kuat ini berpotensi menjadikan MBG ini sebagai lahan korupsi yang menggiurkan. Kekhawatiran tersebut kini seolah mendapat pembenaran ya setelah aparat penegak hukum ini mulai mengungkapkan dugaan penyimpangan di tubuh penyelenggaraan program. Ironisnya, di tengah tujuan mulia yang memberi makan bergizi kepada masyarakat, perhatian publik kini justru tersita pada dugaan permainan anggaran. Banyak pihak menilai setiap rupiah yang diduga diselewengkan bukan sekedar kerugian negara, tetapi juga mengurangi hak masyarakat yang seharusnya itu menerima manfaat dari program tersebut. Proses hukum masih berjalan dan seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela sesuai dengan asas praduga tak bersalah ya. Namun terbongkarnya perkara ini menjadi peringatan keras ya bahwa ya program dengan anggaran besar harus disertai transparansi dan juga pengawasan yang ketat agar tidak berubah menjadi ladang korupsi yang merugikan rakyat. Perkembangan terbaru membuat kasus ini semakin menyita perhatian publik. Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru nih, yaitu seorang perwira tinggi Polri aktif yang berpangkat Brigadir Jenderal, yaitu lalu Muhammad Iwan atau inisial LMI yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional BGN. Ini malah punya jabatan tinggi tapi malah diselewengkan ya. Kebangetan sih. LMI diduga meminta dua saksi membentuk sebuah perusahaan yang kemudian diduga untuk memasok ompreng kepada mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Bayangkan ya, omprengnya aja dikorupsi, apalagi lain-lainnya ya, motor, kemudian kaos kaki. Ini yang nggak masuk akal aja dikorupsi, apalagi yang jelas-jelas dibutuhkan. Gimana itu ya? Sedangkan penyidik ini menduga bahwa harga penjualan itu telah ditentukan sebelumnya dan terdapat dugaan adanya keuntungan yang mengalir agar pengadaan tersebut mendapat persetujuan. Nah, dugaan inilah yang menjadi salah satu dasar penetapan status tersangka. Saya rasa ini kalau digali lagi kayaknya banyak banget yang jadi korupsi ya. Karena masuknya seorang jenderal polisi aktif ke dalam daftar tersangka ini malah membuat perkara dugaan korupsi MBG ini semakin luas. Polri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dan menegaskan
tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada anggotanya apabila terbukti melakukan tindak pidana. Nah, dukungan terhadap penegakan hukum tersebut juga disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI, yang mana dalam perkara ini masih dalam proses penyidikan. Nah, bahkan seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang dianggap berkekuatan hukum tetap. Yang membuat publik semakin geleng kepala, dugaan korupsi dalam program ini ternyata disebut tidak hanya menyasar proyek-proyek besar seperti kendaraan operasional ataupun motor listrik. Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap bahwa penyelidikan kini merambah berbagai pengadaan perlengkapan pendukung, mulai dari tablet, televisi, sepatu, kaos kaki, hingga ompreng pun atau wadah makan yang diduga ini digunakan untuk mendistribusikan makanan juga dikorupsi. Di mana akal sehatnya ya? Bahkan bagi banyak masyarakat, ini gak kepikiran banget loh. Nama ompreng mungkin terdengar sebagai ya barang sederhana dengan harga yang relatif murah lah ya. Namun justru disitulah letak ironi yang menjadi sorotan. Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dipublikasikan, pengadaan ompreng itu diduga menjadi salah satu objek penyimpangan anggaran yang bernilai sangat besar. Dugaan tersebut mencakup penggelembungan harga markup serta pengaturan proyek yang tidak sesuai prinsip transparansi dan persaingan sehat. Tak berhenti di situ, penyidik juga mendalami adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan motor listrik, perlengkapan operasional lainnya hingga pengaturan proyek di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Perkembangan penyidik menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya menyangkut satu jenis pengadaan, melainkan diduga melibatkan berbagai paket belanja yang seharusnya itu digunakan untuk menunjang keberhasilan program MBG. Kasus ini menjadi pengingat ya bahwa barang sederhana sekalipun ini malah bisa menjadi celah penyimpangan apabila pengadaan tidak diawasi secara ketat. Proses hukum masih terus berjalan dan seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap berhak memperoleh pembelaan sesuai asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terungkapnya dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional hingga seorang perwira tinggi Polri ya, ini membuat publik semakin mempertanyakan sistem pengawasan program MBG ini karena program yang sejak awal digadang-gadang sebagai investasi bagi masa depan, apalagi bagi generasi muda ya, kini justru dibayangi persoalan tata kelola anggaran. Ya, sejumlah pengamat yang menilai pun kasus ini menjadi alarm ya bahwa proyek pemerintah dengan nilai anggaran yang paling besar lah ya menurut saya, ini harusnya diawasi secara ketat sejak tahap perencanaannya, pengadaannya, bahkan hingga pelaksanaannya ya. Nah, tanpa pengawasan yang kuat, peluang terjadinya penyimpangan ini akan semakin besar. Sementara masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru menjadi pihak yang dirugikan. Sedangkan di sisi lain, Kejaksaan Agung menegaskan penyidikan belum berhenti, penyidikan masih menelusuri aliran dana, mekanisme pengadaan serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi MBG. Karena itu, sejumlah tersangka masih dapat bertambah apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Bahkan pernyataan tersebut disampaikan dalam perkembangan penyidikan yang dipublikasikan Kejaksaan Agung dan dilaporkan berbagai media nasional. Publik ini menanti apakah pengusutan perkara ini benar-benar dilakukan hingga tuntas. Harapannya, siapapun yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Sementara dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat malah dapat diselamatkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, seluruh proses tersebut tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.